Selamat siang, perkenalkan nama saya Dewi Ratik Hewamarak, NIM 2520014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Ada pengertian manajemen agribisnis. Pengertian adalah pertanian adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan di Indonesia 40% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Yang berikut, adanya konsep agribisnis membuat sektor pertanian semakin berpeluang besar, menekankan angka pengangguran, perkembangan sektor industri, pengolahan hasil pertanian dan hasil sarana produksi pertanian semakin menambah luasnya lapangan kerja berhubungan dengan sektor pertanian. Ada agribisnis yang berikut, ada penyediaan input dan sarana produksi, ada usaha tani, penanganan pasca panen dan pengolahan, ada distribusi dan pemesaran. Yang berikut, ada SDM agribisnis dalam berbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, sumber daya yang berperan sektor utama pembangunan agribisnis, termasuk di dalamnya SDM yang bekerja pada sistem luhur dan hulu. Yang kedua, ada sumber daya berperan sebagai sektor pendukung, yaitu sumber daya yang bekerja pada lembaga penyediaan jasa pada pengembangan agribisnis. Ada yang berikut, SDM, ada dua, sering menjadi aktivitas terlupakan, mengejar yang tidak tersedia, beraktivitas waktu dan uang pada fungsi persolinia. Yang berikut, ada agribisnis merupakan usaha yang mempunyai skala yang bervariasi, mulai buruh tani skala yang sangat kecil sehingga perusahaan yang skala semakin luas dan berkembang. Ada yang berikut, pengelola manusia tidak mudah karena penyediaan karakteristik manusia. Yang pertama, umur, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang keluarga, keterampilan, emosi, pengalaman, dan lain-lain. Yang berikut, ada pembinaan SDM agribisnis. SDM agribisnis selama ini berasal dari SDM yang beragam, terdiri dari SMA hingga doktoral. Variasi dari latar belakang pendidikan yang sering menimbulkan penghasilan tim harmonis tidak dapat terwujud. Tidak jarang pula menjadi salah infeksi agribisnis bersumber dari tidak harmonisnya SDM. Biasanya perusahaan agribisnis dapat di teknis melaksanakan penelitian kewarganegaraan, hal yang sangat penting. Beringat latar belakang pendidikan formal atau pengalaman beragam tidak sesuai sistem kualitas SDM yang dibutuhkan sehingga berlakunya untuk diperbaiki. Yang berikut adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu SDM. Pengertian dari SDM: manajemen adalah seni pengolahan sumber daya secara efektif dan efisien. Ada 6 umur, yaitu SDM keduanya mengatur umur manusia dalam agribisnis, perbedaan makro dan mikro. Yang berikut ada komponen SDM. Pengusaha investor dalam pendapatan yang dapat menentu senyawa aset utama organisasi yang bertanggung jawab pada perencanaan proses sistem dan tujuan mereka meningkat
dapat berkomunikasi berdasarkan perjanjian. Pemimpin atau mengajar berfungsi sebagai pengarah organisasi sesuai dengan wewenangnya atas dasar kepemimpinan. Peran dalam SDM menetapkan jumlah kualitas dan pendapatan ini besar, melakukan seleksi dalam pendapatan berdasar input program kesejahteraan. Yang berikut ada metode pendekatan SDM. Mekanis memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Yang berikut ada fungsi SDM. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengandaan, pengembangan, komposisi, dan pengembangan SDM. SDM merupakan investasi terpenting bagi organisasi dan perusahaan. Proses pengembangan SDM menjadi sangat penting. Manfaat pengembangan SDM: peningkatan produktivitas, hubungan interfeksi dan harmonis, pengembalian keputusan secara cepat dan tepat. Peningkatan semangat kerja, adanya terbukaan manajemen melalui penerapan gaya festivitas komunitas dan efektif. Yang berikut ada langkah-langkah pengembangan SDM. Penentuan kebutuhan, penentuan sasaran, penetapan isi program, identifikasi prinsip-prinsip belajar, pelaksanaan program, ada identifikasi manfaat, penilaian pelaksanaan dan program. Ada juga tolak ukur metode pengembangan. Yang pertama ada prestasi kerja, kedisiplinan, absensi, tingkat kesukaan dalam proses produksi, tingkat kecelakaan, tingkat kerjasama, tingkat upah intensif, kepemimpinan dan kepuasan. Ada juga yang berikut ada perekrutan karyawan. Sumber yang pertama ada sumber, ada kualitas kerja, ada upah atau gaji, ada jenis pekerjaan, ada ukuran organisasi, lokasi agribisnis. Yang berikut ada pemilihan orang yang tepat. Kualitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan, memastikan pada kegiatan atau tugas kerja di lapangan. Ada yang berikut ada orientasi kerja, memperkenalkan perusahaan pada karyawan, mengenal hubungan kerja, menciptakan usaha yang terbiasa dengan sarana yang ada, membantu karyawan mulai kerja, mengevaluasi perkembangan karyawan. Ada yang berikut evaluasi prestasi kerja, meningkatkan prestasi kerja, identifikasi karyawan yang mempunyai bakat, beri patokan atas hasil yang tercapai, menyediakan informasi yang upah. Ada yang berikut, ada beberapa program pelatih dan pengembangan. Pelatih sambil kerja, pelatih formal dan perusahaan, pelatihan dan pengembangan formal di luar perusahaan. Ada perputusan hubungan kerja, dipecat, pensiun, minta berhenti. Yang berikut ada pembinaan SDM dan pengembangan
Ada upaya pengembangan perekonomian pedesaan saat ini, mulai pengembangan agribisnis merupakan syarat yang harus dilakukan. Yang berikut ada SDM agribisnis pada globalisasi. Yang pertama ada pada area globalisasi SDM agribisnis harus memiliki produktivitas tinggi, kreatif yang tinggi, ada juga yang baik. Ada saat ini SDM agribisnis dihadapkan pada kondisi setempat lapangan usaha bidang agribisnis akibat konversi usaha yang ditentukan. Yang berikut ada terbatasnya SDM karena tentu teknologi, miskin akan akses informasi yang terbuka, pasangan, dan globalisasi. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.